Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Klaten, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 3 Klaten, dan yang berbahagia calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Selatan. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Lampung Selatan. Bapak dan Ibu dimohon berdiri.
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif di SDN 3 Klaten. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu sebelum diseminasi budaya positif, maka saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah SDN 3 Klaten, yang ketiga pemaparan budaya positif oleh calon guru penggerak, yang keempat tanya jawab tentang budaya positif, dan terakhir penutup. Bapak Ibu sekalian, agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan bersama-sama mengucap basmalah. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah SDN 3 Klaten kepada Ibu Hermianti MPD. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salam serta salawat yang kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini adalah hari guru penggerak kita, yaitu Ibu Sofiatul Abidah, menyampaikan atau membagikan hasil nyata tentang pengebasan positif atau pengebasan budaya positif. Bapak Ibu sekalian, budaya positif ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita di SDN 3 Klaten, yang nantinya Bapak Ibu guru semua akan dibimbing oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Sofiatul Abidah, untuk mengarahkan Bapak Ibu tentang bagaimana murid-murid kita untuk melakukan budaya positif. Budaya positif sesuai dengan mengebaskan budaya positif pada murid-murid kita sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati di kelas masing-masing. Dan harapan kita semua, semoga Bapak Ibu guru SDN 3 Klaten ikut mengimplementasikan juga budaya positif ini di lingkup kelas, kemudian lingkup sekolah kita SDN 3 Klaten. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan dapat terrealisasi dengan baik dan benar sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan sepatah katanya. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Sofiatul Abidah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di acara kegiatan diseminasi budaya positif ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pada pagi hari ini saya akan mencoba membagikan praktik baik
Mungkin Bapak Ibu baru kali ini mendengar yang namanya tentang budaya positif. Kira-kira apa ya budaya positif itu? Di sini saya akan mencoba jelaskan. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan sedikit, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, walaupun ini. Di sini perkenalkan Ibu Pusparini sebagai fasilitator saya di CGP yang angkatan 11. Kemudian ada Bu Nurrohmah Aini yaitu pengajar praktik, dan saya sendiri Sofiatul Afida selaku CGP angkatan 11. Nah, kenapa kita belajar tentang budaya positif? Itu latar belakangnya adalah karena murid itu biasanya tidak menyukai hukuman, Bapak Ibu ya. Hukuman pada dasarnya terjadi akibat murid melanggar peraturan yang telah dibuat pihak sekolah atau atas dasar keyakinan kelas bersama. Hukuman cenderung mempermalukan dirinya. Jadi Bapak Ibu, pada dasarnya murid itu nggak suka yang namanya hukuman. Apalagi guru itu biasanya dulu paling suka yang namanya menghukum. Karena dengan menghukum biasanya murid itu akan jerah, tidak mengulanginya lagi. Diharapkan akan memperbaiki diri murid tersebut jika dengan hukuman. Itu dulu. Nah, ternyata murid itu biasanya nggak suka Bapak Ibu yang namanya hukuman. Akibatnya apa kalau kita menghukum? Terkadang murid jengkel dengan kita, kesel dengan kita, nggak suka dengan gurunya. Apalagi akibatnya kalau udah nggak suka, biasanya murid itu mau nerima pelajaran apapun dari gurunya itu bakal nggak masuk ke dalam pikiran, ke dalam otak. Contohnya saja saya waktu SMA ada satu guru yang dia tuh galak, guru kimia. Saya nggak suka karena ibu itu terlalu galak, terlalu menghukum. Akibatnya apa? Dari 8 bab materi kimia, hanya 1 bab saya nggak remedial. Karena apa? Pelajaran yang diberikan ibu itu tuh nggak masuk ke dalam otak saya karena bawaannya tegang, takut ketika ditanya, takut ketika mengerjakan PR salah terus dihukum, itu takut ya. Maka yang paling penting kenapa kita mempelajari budaya positif ini, yang di awal dulu murid itu ternyata nggak suka hukuman. Jadi gimana caranya? Nanti kita akan ke materi yang selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, tujuan aksi nyata di sini yang pertama menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal ya. Jadi di sini di materi ini kita akan mempelajari tentang bagaimana murid itu merdeka. Merdeka dalam artian tidak dengan hukuman, tapi tetap dalam jalur yang benar gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah. Maka dari itu di sini saya akan mencoba untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu semua bagaimana sih budaya positif itu, apa sih budaya positif itu, mulai dari kelas kita dulu, kemudian ke lingkup yang lebih besar lagi, ke sekolah kita. Bisa juga diaplikasikan di desa Bapak Ibu, rukun tetangga, bisa juga digunakan ya. Selanjutnya, tolak ukur. Bagaimana tolak ukurnya? Yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas antara wali dan murid. Yang selanjutnya, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Nah, Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah membuat kesepakatan kelas? Sudah? Biasanya di dalam kelas itu ada tentang kesepakatan kelas. 1. Tidak boleh makan. 2. Tidak boleh lupa mengerjakan PR. Benar Bapak Ibu? Benar ya? Nah, ternyata bahasanya bukan kesepakatan kelas, tapi apa? Keyakinan kelas.
kalau kesepakatan kelas itu bahasanya itu hanya guru yang mempunyai wewenang, hanya guru yang membuat peraturan tersebut. Nah, yang pertama tidak boleh ribut, yang kedua tidak boleh makan dan minum di kelas, yang ketiga tidak boleh lupa mengerjakan PR. Nah, itu ide-ide tersebut kan datangnya dari guru ya Bapak Ibu ya. Itu ternyata bahasanya kesepakatan kelas. Sekarang kira-kira di kelas Bapak Ibu itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Ada tulisannya. Oh ya, nah kesepakatan kelas masih ya Bapak Ibu. Nah kalau keyakinan kelas itu ada diskusi antara wali dan murid, ya. Nah kita hari ini akan membuat kesepakatan keyakinan kelas nih. Kira-kira anak-anak punya nggak ide untuk hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan hal-hal apa saja yang belum boleh dilakukan? Nah, di situ nanti akan terjadi diskusi ya, Bu. Nggak boleh makan Bu di kelas. Oh ya. Apalagi tidak boleh ribut. Oh ya. Terus Ibu boleh nggak nak? Ketika Ibu menjelaskan, anak-anak harus memperhatikan. Boleh tidak? Boleh Bu. Oh ya, berarti murid memperhatikan pada saat guru menjelaskan. Paham ya Bapak Ibu? Kalau kesepakatan kelas datangnya dari guru, peraturan tersebut murid otomatis mengikuti. Tapi kalau keyakinan kelas itu ada diskusi atau musyawarah antara guru dan murid. Nah, selanjutnya murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Setelah tadi sudah sepakat tentang apa saja yang boleh dilakukan, maka diharapkan murid tersebut mampu mengaplikasikannya ke dalam kegiatan sehari-hari selama di sekolah. Yang selanjutnya Bapak Ibu, ini masa tindakan, langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Di sini kemarin saya sudah mencoba menerapkan tentang keyakinan kelas. Nah, jadi langkah yang pertama yang saya lakukan adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Selanjutnya memantau, refleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang dibuat. Nah, ini langkah-langkah yang telah saya lakukan kemarin. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menyusul. Saya akan membagikan pengalaman saya. Yang pertama, Bapak Ibu guru menghadap dulu kepala sekolah, meminta izin untuk menjelaskan pentingnya budaya positif dan keyakinan di sekolah. Kemudian Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan murid, kemudian juga bisa dengan paguyuban tentang membuat keyakinan kelas. Paguyuban juga harus tahu karena mereka juga harus terlibat dalam seluruh kegiatan yang ada di dalam kelas. Nah, yang selanjutnya ketika keyakinan kelas sudah dilaksanakan, Bapak Ibu tinggal memantau, kemudian merefleksi. Kira-kira keyakinan kelas yang dibuat itu kira-kira efeknya gimana ya? Seminggu ini, minggu depan, sebulan, bulan depan itu efeknya gimana? Atau pas atau enggak? Kalau misalkan terjadi kesalahan, bisa diubah lagi keyakinan kelasnya. Dukungan yang dibutuhkan yaitu yang pertama dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid. Nah, di dalam calon guru pengganti ini saya berusaha untuk
koordinasikan ya. Saya meminta dukungan dari Ibu Kepala Sekolah. Terus yang kedua, saya meminta dukungan dari Bapak Ibu rekan guru semua. Makanya pada pagi hari ini saya mengumpulkan di sini, kita belajar sama-sama tentang budaya positif. Nah, dari yang saya pertama saya terapkan di kelas saya dulu nih, di kelas 6. Kemudian saya mengimbaskan kepada Bapak Ibu semua dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan harapan Bapak Ibu dapat menerapkan di kelasnya masing-masing ya nanti. Terus yang selanjutnya, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, sarana prasarana kita di sekolah ini sudah cukup lengkap ya Bapak Ibu. Ada buku pelajaran, ada guru-guru yang kreatif, inovatif, ada animasi pada mudah-mudah. Terus kemudian wifi juga ada. Terus Chromebook juga kita punya. Jadi kita manfaatkan aset sekolah kita untuk menerapkan tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Terus di sini juga orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Nah, Bapak Ibu selain mengkondisikan muridnya di dalam kelas, Bapak Ibu juga meminta atau bekerja sama atau berkolaborasi dengan murid tentang supaya keyakinan kelas ini bisa juga diterapkan di rumah dengan pengawasan orang tua. Tentunya yang bisa diterapkan poin-poinnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Konsep utama modul budaya positif yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Kata ibu-ibu apa sih ini? Gak paham aku loh. Apa paradigma belajar itu apa? Posisi kontrol restitusi itu yang gimana sih? Kok baru dengar? Terus segitiga restitusi itu apa? Nah, mungkin Bapak Ibu itu masih kurang paham ya. Nah, maka dari itu untuk menjalankan budaya positif di sekolah kita, atau yang pertama di kelas kita dulu deh, itu ada 7 poin ya. Yang pertama kita harus paham tentang paradigma belajar, disiplin positif sampai segitiga restitusi. Di sini saya akan mencoba membagikan ilmu kepada Bapak Ibu yang telah saya pelajari di CGP ini. Nah, yang pertama perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, perubahan paradigma, perubahan pola pikir yang tadinya dulu itu guru itu ngajar ceramah, terus guru itu menggunakan satu metode semua murid, sedangkan di dalam kelas misalnya ada 20 murid, jadi guru itu menggunakan satu metode aja, kita samaratakan, terus mengajarnya sesuai dengan keinginan guru. Nah, ini digambar, nah ini dipelajari tentang rumus matematika, panjang kali lebar sekian, sama gitu ya. Nah, ternyata kita harus merubah pola pikir kita yang tadinya lama sekarang dengan menggunakan pola pikir yang baru. Perubahan paradigma terdiferensiasi. Kira-kira Bapak Ibu sudah pernah dengar diferensiasi? Sudah pernah dengar belum? Pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan bakat murid. Oh Bu, berarti kalau misalkan ada 30 murid berarti kita ngajarnya pakai 30 metode gitu ya Bu ya? Tidak. Jadi gimana? Dikelompokkan. Ya, terus apa lagi Bu kira-kira? Contohnya nih, pembelajaran diferensiasi. Contohnya bahasa Indonesia. Kita suruh murid untuk membuat paragraf bercerita. Biasanya sehabis
habis liburan suruh membuat cerita nih tentang liburan yang kemarin, liburan ke rumah nenek, biasanya kayak gitu. Atau liburan kemarin nak, pengalamannya apa, kolam renang atau apa gitu. Nah, yang namanya pembelajaran diferensiasi itu contohnya kita membuat, nah buat ya paragraf bercerita sesuai dengan minat dan bakat kalian. Jika murid itu 10 anak ada yang suka menari, buatlah cerita tentang menari. 10 anak yang selanjutnya dia menyukai olahraga, boleh. Bercerita tentang sepak bola boleh, bercerita tentang bulu tangkis juga boleh. Terus ada lagi yang suka masak bu di rumah, silakan membuat cerita tentang masak. Tetapi intinya tetap satu, membuat kalimat paragraf bercerita ya. Paham Bapak Ibu? Jadi tugasnya cuma satu, membuat kalimat bercerita atau paragraf, tetapi dengan minat bakat murid. Ada minat yang nyanyi, ada minat olahraga, ada minat tata boga atau masak, itu terserah. Jadi disesuaikan dengan minat bakat. Jadi guru itu hanya bisa menuntun murid, bukan mendikte. Nah, kamu sukanya apa? Nari, ya sudah, bikin cerita tentang nari. Nah, kamu sukanya apa? Olahraga, bikin cerita tentang olahraga. Itu yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi bukan karena dia suka nari, jadi kita menyiapkan media pembelajaran tentang nari. Terus yang ini olahraga, kita materinya berhubungan dengan olahraga, malah kita yang capek sendiri. Jadi ini ya Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Ya, kalau zaman dulu kan kita sama ratakan tuh tentang, nah buat cerita tentang menari kemarin pada waktu kegiatan P5 kita. Artinya itu tidak berdiferensiasi. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Tujuannya mempelajari disiplin ini menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dini sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, jadi disiplin ini biasanya kita identik dengan hukuman ya. Kalau identik dengan hukuman itu biasanya cenderung ekstrinsik, bukan dari intrinsik. Intrinsik itu adalah kesadaran dari dalam diri. Contohnya nih, murid-murid SDN 3 Klaten selalu datang tepat waktu jam 7 ya Bapak Ibu ya. Anak-anak kita kan rata-rata pada datang pagi ya, tepat waktu jam 7 biasanya. Nah, mereka sudah tidak kita ingatkan lagi bahwasanya, nah jangan berangkat kesiangan, nah kamu telat. Nah, mereka sudah memiliki kesadaran sendiri. Tiba-tiba anak kita sudah nyapu, sudah membersihkan halaman sekolah, itu kesadaran mereka sendiri tanpa gurunya mengajak, ya kan Bapak Ibu? Nah, kemudian kalau disiplin ekstrinsik itu cenderung memaksa. Contoh, nah kamu kok tidak pakai kaos kaki, dasimu kemana? Besok lagi kalau nggak pakai kaos kaki, kalau nggak pakai dasi, besok bersihin WC ya. Nah, cenderung ke hukuman. Itu tadi yang ekstrinsik. Makanya kita rubah supaya tidak menggunakan hukuman tadi. Kita bagaimana caranya? Mulai dari dalam diri dulu, dari gurunya dulu. Berangkat pagi, pakaian rapi, bersih, pakai kaos kaki, pakai sepatu gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika hari Senin, pakainya PDH hari Senin ya. Terus tampilannya cerah, berseri
wangi-wangi. Nah, tanpa sadar kita mencontohkan kepada murid kita tentang disiplin. Walaupun sebenarnya dalam mencontohkan itu juga kan ekstrinsik ya, tapi dengan diawali dengan gurunya dulu, diharapkan nanti murid-murid itu akan sadar sendiri, memiliki kesadaran sendiri ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Anak murid kita juga itu bertahan hidup itu merasakan juga Bapak Ibu lapar. Jadi tapi jangan makan di kelas ya, ada waktunya. Nanti pada jam istirahat. Karena apa makan dan minum? Karena itu merupakan memang salah satu mempertahankan kehidupan. Yang selanjutnya, kalau kita lapar, belajar dalam keadaan lapar, pasti itu kan nggak konsen ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya juga saya di kelas membolehkan minum di dalam kelas. Itu bukan tanpa alasan, karena memang kan kalau di dalam kelas itu sangat membutuhkan oksigen ya. Muridnya ramai, tapi rebutan oksigen. Untuk memperlancar tadi peredaran darah yang membawa oksigen, makalah disuruh minum, boleh minum, tetapi makan nanti pada jam istirahat. Yang selanjutnya, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Biasanya murid di kelas kita itu kan ada sih yang butuh perhatian, sedikit-sedikit bu gitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang sama nempel juga, ada yang cari gara-gara. Nah, kita jangan ngejudge, kita cari tahu dulu latar belakang si anak tadi. Oh ternyata setelah kita cari tahu, ternyata di keluarganya itu memang ibaratnya kurang perhatian si anak tadi, kurang perhatian, terus kurang kasih sayang dari orang tuanya. Nah, jadi yang kita lakukan jangan terus menjudge bahwa anak ini ya nempel terus ya, anak ini kok ini banget ya, nakal, cari perhatian. Gak ada anak yang nakal, tapi mereka kekurangan perhatian. Maka kalau ibu-ibu bisa memberi perhatian lebih, maka lakukanlah anak tadi itu seperti anak ibu-ibu sendiri. Jadi ya kasih sayangnya dapat, jadi pada saat pembelajaran juga mereka juga dapat. Penguasaan. Nah, penguasaan murid tadi itu nggak semuanya juga dari 20 anak semuanya pintar, itu enggak. Mungkin ada 5 orang ahli di bidang matematika, 5 orang ahli di bidang seni. Biarkan mereka tumbuh kembang sendiri berdasarkan bakat mereka. Jadi jika di satu kelas itu yang tidak remedial matematika hanya 2 orang, nggak apa-apa Bapak Ibu. Mungkin mereka punya keahlian di bidang yang lain. Bapak Ibu hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya anak tersebut atau murid tersebut. Jadi nggak semuanya satu murid menguasai semua materi pelajaran itu, enggak. Yang selanjutnya ada tentang kebebasan. Murid itu merdeka Bapak Ibu ya. Di sini pada dasarnya murid itu merdeka. Merdeka dalam artian itu tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas, belajar semaunya, itu enggak. Merdeka di sini kita membiarkan murid kita itu belajar sesuai keinginannya. Ya seperti saya katakan tadi, jika dia seni atau dengan metode dengan cara mendengarkan musik, mungkin itu akan membuat dia lebih senang, kemudian juga lebih mengerti akan pelajaran ya. Jadi merdeka di sini kita kan cuma menuntun tumbuh kembangnya murid tadi itu ya. Jadi diharapkan murid tadi itu dapat sukses dengan jalannya masing-masing, dengan pilihannya masing-masing, dengan minatnya masing-masing. Selanjutnya senang. Nah ini yang paling penting, kesenangan. Artinya kita sebagai guru harus menciptakan suasana yang aktif, kreatif, inovatif, sehingga murid itu tadi itu senang belajar dengan kita. Terus kita juga bawaannya happy, misalkan ketika masuk kelas terus kita dengan muka yang ceria, pasti itu akan menimbulkan juga hal positif atau energi positif yang ada pada diri kita ke anak-anak gitu. Jadi ibu gurunya juga harus ceria.
manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Motivasinya yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Itu sebelumnya saya akan menjelaskan motivasi itu ada yang dari dalam diri, ada yang dari luar. Kalau dalam diri namanya intrinsik, kalau dari luar itu namanya ekstrinsik. Nah, untuk motivasi ini, murid itu juga butuh motivasi. Tapi mana yang tepat kita lihat? Satu, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Itu motivasi ekstrinsik ya Bapak Ibu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Itu ekstrinsik. Contohnya apa Bapak Ibu? Ada yang tahu tidak? Contohnya murid itu gini. Nah, besok menggunakan pakaian lengkap ya, pakai topi, pakai dasi, pakai kaos kaki, pakai sepatu, ikat pinggang, terus bajunya rapi. Nanti siapa yang paling rapi akan ibu kasih hadiah. Nah, itu akhirnya keesokan harinya benar rapi lengkap. Tetapi apa yang diharapkan? Imbalan, ingin mendapatkan hadiah. Jadi itu motivasi untuk penampilan rapi, tapi ada imbalannya. Itu yang tidak boleh ya Bapak Ibu. Itu dari ekstrinsik. Nah, apa akibatnya? Jika itu akan menimbulkan harapan-harapan. Kemudian nanti ketika saya melakukan ini, apa ya imbalannya? Nah, besok lagi ketika saya disuruh ini, apa ya imbalannya ya? Gitu ya. Nah, yang benar gimana Bapak Ibu? Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya atau motivasi intrinsik. Yang pertama tadi, kita mulai dari gurunya dulu, berpakaian rapi tadi. Memang pada awalnya itu termasuk ekstrinsik, tapi diharapkan dengan gurunya setiap hari mencontohkan berpenampilan rapi, disiplin, itu akan menjadi role model bagi muridnya. Oh, guru saya rapi tuh, masa saya kayak gini tampilannya? Nah, gitu kan ya Bapak Ibu kira-kira. Maka lambat laun dia akan termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Begitu juga pelajaran. Kalau murid belajar, itu biasanya kita kelompokkan yang pintar dengan yang enggak. Itu dengan tujuan dapat memotivasi si murid yang kurang aktif hingga ia dapat termotivasi untuk aktif ya. Yang selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Gimana sih? Nanti kita akan belajar konsep disiplin dengan identitas gagal dan dengan identitas sukses. Yang dikatakan gagal itu biasanya adanya hukuman dan penghargaan. Hukuman biasanya satu, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Nah, murid menjadi rendah diri. Adanya hukuman itu biasanya, kamu ini kok gak rapi. Lihat teman-teman kamu tuh,
bersihin WC misal, terus lari lapangan. Jadi dia akan melakukan hal-hal yang bohong, tidak jujur. Lebih aman, cari aman, Bu, ketinggalan. Nah, bisa jadi di rumah nanti dia memperbaiki hasil PM-nya karena sudah dikoreksi di kelas. Besok harinya dikumpul, ternyata jawabannya benar, nggak jadi dihukum ya. Makanya itu cari aman biasanya murid-murid. Kemudian murid menjadi rendah diri, nggak percaya diri, mau melangkah salah, mau jawab takut salah, mau ini tak salah, serba salah. Itu kalau hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah, ada lagi penghargaan nih. Penghargaan itu ternyata tidak efektif dilakukan, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak dirinya, nggak efektif. Tadi ketika kita memotivasi murid, ini besok ibu kasih hadiah siapa yang bisa mengerjakan soal, akan ibu kasih hadiah 5.000. Nah, akibatnya tadi ketika setiap pembelajaran murid itu mengharapkan imbalan itu. Yang kedua itu akan merusak hubungan. Nanti, sesama murid ini bisa juga Bapak Ibu. Kok kamu bisa jawab sih? Kok kamu terus yang jawab? Sekali-sekali aku kenapa Bu? Yang ditunjuk perasaan sih aku terus yang ditunjuk. Aku juga mau jawab. Nah, itu nanti bisa-bisa murid tadi itu di luar kelas musuhan. Kok dia terus yang dipilih ibu itu? Kok dia terus yang dipilih? Nah, itu bisa jadi mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking juga nggak boleh, karena semua murid itu pada dasarnya unik, memiliki karakteristik yang berbeda-beda, pintar di akhirnya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada yang paling menonjol, itu nggak ada, semua hebat di bidangnya masing-masing. Kemudian merampas hak dirinya, yaitu tadi murid itu sebenarnya pengen merdeka, semua itu pengen diperlakukan sama oleh gurunya. Gurunya tidak boleh membeda-bedakan muridnya gitu. Jadi sama si A, gurunya langsung ke si A terus, nggak boleh, harus sama rata ya Bapak Ibu ya. Nah, gimana konsep disiplin dengan identitas yang sukses? Itu ada 2, konsekuensi dan restitusi. Yang namanya konsekuensi itu penguatan jangka pendek, 2, perlu monitoring berkelanjutan, 3, stimulus dan respon, 4, murid menghormati peraturan, 5, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, penguatan jangka pendek yaitu tadi guru itu selalu memberikan motivasi atau dorongan atau semangat. Misal, hari ini kamu belum belum benar mengerjakan tugas, tapi tidak apa-apa nak. Besok kamu harus berusaha lagi. Kamu sebenarnya sudah baik, sudah bagus, hanya perlu ditingkatkan lagi. Nah, itu selalu memberikan motivasi kepada muridnya. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Kita setelah memberikan motivasi itu, kita lihat nih murid ini perkembangannya bagaimana ya. Yang selanjutnya itu ada stimulus dan respon. Biasanya kita guru itu enaknya itu stimulus, artinya mancing murid. Contohnya gini, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar tentang kerapihan. Nah, kira-kira bagaimana ya kalau murid tidak pakai dasi pada hari Senin, kelihatannya rapi atau tidak? Ketika murid tidak pakai kaos kaki pada hari Senin, itu gimana? Enak nggak melihatnya? Enak nggak dilihat? Nah, nanti murid akan menjawab, tidak Bu. Nah, lalu kemudian murid menghormati peraturan sesuai tadi keyakinan kelas. Maka di awal dalam pembentukan keyakinan kelas itu harus
Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Di sini kita jangan sampai membuat murid itu selalu merasa bersalah. Gara-gara nggak pakai atribut lengkap, dia selalu merasa bersalah, tidak percaya diri lajunya. Itu jangan sampai, ya. Kemudian gimana? Kita menggunakan segitiga restitusi itu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan mengajak solusi, untuk mengajak murid mencari solusi secara bersama-sama. Itu. Jadi dari kesalahan yang dibuat oleh murid itu kita pecahkan dengan segitiga restitusi, yaitu satu, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi jangan menjudge, kamu ini tidak boleh tidak berpakaian rapi, pokoknya harus lengkap, tidak boleh. Murid kita ajarkan untuk bertanggung jawab, dimulai dari hal yang terkecil dulu. Mungkin bisa dengan memberikan tugas, ya Bapak Ibu, memberikan PR. Kemudian murid ini mengerjakan PR atau tidak, karena itu adalah salah satu tanggung jawab murid sebagai murid, ya, mengerjakan PR. Dengan memberikan PR dulu secara terus-menerus, itu juga bisa melatih rasa tanggung jawab murid. Atau ketika murid jajan, sampahnya dibuang sembarangan, itu kan artinya tidak bertanggung jawab. Kita ajarkan dulu, gurunya juga, dimulai dari gurunya, itu mengajarkan ketika ada bungkus makanan kita buang ke kotak sampah, maka itu akan dilihat oleh murid. Yang kedua, mematikan kreativitas. Itu kita tidak boleh mematikan kreativitas, ya Bapak Ibu, ya. Biar murid itu berkembang. Mungkin dengan ketidakdisiplinannya, dengan tidak rapi, mungkin itu adalah ternyata dia itu memiliki jiwa seni. Contoh nih, kita kalau kuliah seni itu kan kesenian banyak tuh, mahasiswa menggunakan rambutnya tidak rapi atau gondrong, bajunya ada gambar-gambarnya, terus ternyata ada tatonya juga. Ternyata itu merupakan salah satu kreativitas mereka. Oh, ternyata mereka itu mempunyai jiwa seni yang sangat tinggi. Bukannya tidak rapi, tetapi mereka adalah pecinta seni. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mematikan kreativitas anak. Bisa jadi murid tadi tidak disiplin, ternyata mereka punya minat yang terpendam. Ternyata si anak ini punya seni, jiwa seni, gitu ya Bapak Ibu. 3. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ketika anak tadi itu ya tidak menggunakan seragam lengkap, kita ajak diskusi sambil ngobrol. Kenapa nak kok hari ini belum berpakaian rapi, belum berpakaian lengkap, itu kenapa ya? Nah, ajak diskusi. Kemudian cari solusi bareng-bareng. Nah, gimana ya kira-kira supaya si A tidak dipanggil terus ke kantor, misalnya. Ya Bu, saya akan mencoba untuk memperbaiki Bu. Terus gurunya nanya lagi, dengan cara apa ya kira-kira memperbaikinya? Iya Bu, saya besok akan mencari atribut sekolah lengkap saya dan akan menggunakannya setiap hari misal. Nah, jadi guru ini mesti mulus murid untuk mencari solusinya ketika anak melakukan kesalahan. Gimana nih solusi dari kesalahan yang kamu buat? Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Dengan gitu kan murid merasa dihargai, itu ya Bapak Ibu ya. Tidak karena dia buat kesalahan kemudian dijudge, dihukum, itu tidak. Dengan begitu, dengan kita ajak sosial komunikasi, maka murid akan merasa dihargai. Kemudian murid juga nantinya akan menghargai orang lain, menghargai temannya, menghargai gurunya, menghargai orang tuanya. Kemudian teori kontrol. Perlu Bapak Ibu ketahui, kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Ya Bapak Ibu, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid, harus begini,
Gimana? Ya tadi, mulai dari kita sendiri, kontrol diri gurunya dulu untuk membuat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, baru ke muridnya. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Ya dari tadi, komunikasi yang baik antara guru dan murid akan diharapkan murid itu semakin ingin memperbaiki dirinya, bukan malah pundung gitu kan, gara-gara kesalahan yang telah dia perbuat. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif. Bagaimana? Nah, sekarang caranya Bapak Ibu menentukan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Tadi kamu ini salah, tidak mengerjakan PR. Nah, murid merasa bersalah tuh. Kita ajak ngobrol gimana caranya supaya mencari solusi supaya besok mengerjakan PR itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kita selalu menjaga komunikasi antara guru dan murid, itu tetap kita komunikasikan apa yang terjadi hari ini, kenapa kok dia murung gitu. Jadi selalu komunikasi ya Bapak Ibu ya. Di sini yang selanjutnya tawaran bukan paksaan. Nah, kamu pokoknya besok harus mengerjakan PR ya, terpaksa. Tawaran itu bisa besok mau ibu ajak buat nulis 2 paragraf atau mau mengerjakan tugasnya kira-kira. Nah, itu tawaran. Mengerjakan 2 paragraf itu kan ibarat warning ya bagi buat muridnya gitu kan. Daripada dia mengerjakan 2 paragraf, nulis 2 paragraf, mending memperbaiki kesalahannya. Ya Bu, saya akan mencoba mengerjakan PR. Nah, selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, menuntun bakatnya tadi. Murid itu bakatnya di mana kita tuntun. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. 7. Menguatkan dan fokus pada solusi. Intinya Bapak Ibu, restitusi ini ketika anak membuat kesalahan, cara solusinya itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi itu membuat murid mencari solusi atas kesalahan yang dia buat. Jadi bukan hukuman. Langkah-langkahnya tadi ini ya Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi. Pokoknya kita jangan sampai menjudge bahwa anak itu salah. Ya, kita selalu menjaga komunikasi yang baik antara murid dan guru. Lalu guru mengajak murid untuk mencari solusi dan belajar bertanggung jawab akan solusi yang dia cari. Nih, perbedaannya hukuman konsekuensi sama restitusi. Kalau hukuman, guru itu menghukum murid dengan cara membersihkan kamar mandi di kelas. Guru marah-marah dan murid menjadi takut. Tuh, yang namanya hukuman. Jadi hukuman itu tidak boleh lagi berlaku di dalam kelas, karena itu akan menyakiti hati murid. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya dengan mengerjakan PR tambahan. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Gara-gara nggak ngerjain PR, gurunya memberi tugas tambahan. Terus bisa gara-gara muridnya nggak mau nulis di dalam kelas, gurunya ngasih tugas, ya sudah buat PR, buat 5 kali lipat. Itu yang nggak boleh Bapak Ibu. Guru tegas dan murid
ya. Maka kita tadi budaya positif itu membuat bagaimana caranya supaya guru membuat murid itu sadar akan menjalankan suatu peraturan itu dari dalam dirinya sendiri. Makanya guru sebisa mungkin harus kreatif dan inovatif, tidak boleh menyakiti hati murid supaya bisa diterima oleh murid. Selanjutnya yang restitusi tadi ini, guru menanyakan keyakinan kelas untuk menyelesaikan masalah dan membantunya untuk menemukan solusi. Kita ajak berkomunikasi ya Bapak Ibu. Terus guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Akibatnya dari kita ajak komunikasi, murid itu jadi terbuka, jadi bertanggung jawab, belajar memecahkan solusi. Jadi yang paling tepat ya Bapak Ibu ya, ketika anak punya masalah, gunakan segitiga restitusi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah paham tentang segitiga restitusi, kita harus memposisikan diri kita sebagai guru kepada murid. Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kira-kira setelah ada bayangan tentang restitusi itu, Bapak Ibu memposisikan diri Bapak Ibu ada di mana? Apa penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ayo. Pemantau. Pemantau. Ya. Yuk, kita akan belajar. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Kalau penghukum itu contoh kata-katanya nih, patuhi peraturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan sekarang. Biasanya seperti itu ya. Hukum. Kalau pembuat rasa bersalah itu, nah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa dengan kamu. Nah, kata-kata yang seperti itu, Bu Guru kecewa dengan kamu, itu merasa bahwa murid itu merasa bersalah, sehingga tidak percaya diri. Yang ketiga, teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi cara bicaranya kayak dengan teman. Kalau dengan tidak ada batasan antara guru dan murid, nanti akibatnya murid akan semau-mau dengan gurunya. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, itu sama aja ya Bapak Ibu ya. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu, lalu bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, dari kata-kata ini mungkin Bapak Ibu sudah punya bayangan posisi Bapak Ibu di mana setelah kita belajar restitusi tadi. Di mana? Manajer ya, pintar sekali. Kita itu ada di manajer, Bapak Ibu ya posisinya ya. Kenapa? Karena restitusi itu adalah fokus untuk mencari solusi, mengajak murid untuk mencari solusi atas kesalahan yang dia buat. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Lalu bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Kita ngajak murid tersebut ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ada di posisi manajer. Nah, dalam kita tahu tuh posisi manajer. Jadi kita di kelas, pada saat membuat keyakinan kelas, kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Yang telah saya sampaikan di awal tadi, kalau peraturan itu ibarat memaksakan, guru yang membuat aturan. Tetapi kalau keyakinan kelas, guru dan murid itu saling berdiskusi untuk mencari solusi atas permasalahannya bersama ya Bapak Ibu ya. Jadi posisinya ada pertanyaan nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor Bapak Ibu? Kenapa? Kenapa kok kita disuruh pakai helm? Untuk keselamatan ya Bapak Ibu, benar ya? Untuk keselamatan. Jadi kita memecahkan masalah nih, mencari solusi bersama ya.
posisi saya adalah sebagai manajer, yaitu mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di kelas 6 untuk membuat keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa nanti di kelasnya mengajak murid-muridnya untuk berdiskusi tentang apa aja nih kira-kira yang akan kita lakukan, apa saja ya keyakinan kelas yang kita buat gitu ya Bapak Ibu. Langkah selanjutnya merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Mungkin Bapak Ibu di kelas itu ada masih dengan menggunakan kata-kata kesepakatan kelas, ya. Ini diganti menjadi keyakinan kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga Bapak Ibu di kelas masih menggunakan kata-kata tidak, ya. Tidak boleh makan pada saat jam pelajaran. Jika guru berbicara, tidak boleh ikut berbicara. Jika datang terlambat, tidak boleh masuk kelas. Nah, itu salah. Jadi yang benar, ubahlah keyakinan kelas menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Makanya di sini saya mencoba merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Jadi kata mereka, Bu tidak boleh makan, Bu tidak boleh minum, Bu tidak boleh masuk, Bu. Jadi saya mengajak murid saya untuk mengubah menjadi kalimat yang positif. Nih, ada satu contoh nih Bapak Ibu ya. Jika guru berbicara, tidak boleh ikut berbicara. Kira-kira bagaimana kalimat positif yang benar? Mendengarkan guru saat menjelaskan materi. Boleh? Boleh, ya bisa. Terus, tidak boleh makan pada saat jam pelajaran. Makan ketika istirahat. Boleh. Tidak boleh berpakaian rapi. Tidak boleh melanggar aturan pakaian, harus disiplin. Nah, kira-kira gimana kalimat positifnya? Iya, disiplin dalam berpakaian atau sesuai dengan aturan. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kita menggunakan kalimat itu yang positif, yang membangun ketika mau buat keyakinan kelas, ya. Jangan membuat dengan kata tidak atau jangan, itu nggak boleh ya Bapak Ibu. Bagaimana, paham Bapak Ibu? Nah, nanti ini ada keyakinan kelas. Sebenarnya ini memasang keyakinan kelas. Nah, saya sudah memasang keyakinan kelas di sebelah sana. Saya tadinya juga menggunakan tidak boleh, jangan. Setelah saya mempelajari ini, saya ubah keyakinan kelas dan kemudian menggunakan kalimat positif. Nah, keyakinan kelas tadi itu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah, dan yang terakhir dalam pembuatan keyakinan kelas semua warga sekolah dilibatkan. Jadi nanti setelah ini Bapak Ibu kelas masing-masing membuat keyakinan kelas, kemudian ajak murid untuk berdiskusi tentang apa saja yang boleh dilakukan di dalam kelas. Dan posisi ibu jangan lupa sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Jadi ajak murid itu untuk mencari solusi ya atas kesalahan-kesalahan atau peraturan-peraturan. Kemudian jangan lupa dari kelas ibu itu murid semuanya dilibatkan. Kalau perlu juga Pak Guyubannya dilibatkan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada segitiga restitusi. Ketika ada masalah murid nakal, murid membuat ulah, sebenarnya mereka tidak nakal atau mereka itu hanya butuh perhatian. Jadi langkah yang paling tepat Bapak Ibu itu ketika segitiga restitusi itu, yang pertama menstabilkan identitas, kedua melakukan validasi tindakan yang salah, yang selanjutnya
keyakinan atau kesepakatan yang telah kita buat tadi ya di awal ya Bapak Ibu ya. Contoh nih, menstabilkan identitas. Tanya, kita panggil muridnya, kita ajak komunikasi. Nah, apa tadi ada kejadian apa ya nak di kelas? Nah, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kita memberitahu murid bahwasanya tindakannya itu kurang tepat. Misal, nanti kita ada nonton video ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu saya kasih tonton video, mungkin nanti Bapak Ibu dapat meraba-raba ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Untuk singkatnya kita itu ya Bapak Ibu tonton video tentang diseminasi budaya positif. Di dalam kelas pada saat jam pembelajaran sedang berlalu. Kasus 1. Terdapat seorang murid yang makan di dalam kelas pada saat jam pembelajaran sedang berlangsung. Pada saat pembelajaran, terdapat seorang siswa yang sedang makan di kelas. Berlangsung. Pada saat pembelajaran, terdapat seorang siswa yang sedang makan di kelas. Oh iya Bu, saya tadi makan saat jam
Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh satu kasus di mana ketika pada saat jam pembelajaran ada seorang anak yang makan di kelas dan itu melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Cara penyelesaiannya, guru memanggil murid tersebut, kemudian mencarikan dengan menjalankan segitiga restitusi. Bapak Ibu ya, menstabilkan identitas, kita tanyakan dulu, kenapa kok anak tadi makan di kelas? Pasti yang sebutkan mempunyai alasan. Kemudian setelah memberikan alasannya, kita validasi tindakan yang dia lakukan itu kira-kira benar atau salah. Kita mengajak atau menstimulus anak tersebut untuk menjawab pertanyaannya, Bapak Ibu ya. Apa salah atau benar yang dilakukannya? Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Tadi kan sudah buat peraturan tuh di awal, sudah saya ajak untuk membuat keyakinan kelas. Nah, di sini kita tanyakan mengapa kok keyakinan kelasnya sampai dilanggar. Kemudian kita yang terakhir adalah mencari solusi atas permasalahan yang dilakukan oleh anak tersebut tadi. Ternyata dia sanggup untuk tidak makan lagi di kelas. Kemudian dia itu tadi Bapak Ibu contoh tindakan restitusi. Kira-kira ada yang ingin mau ditanyakan atau tidak? Di sini saya hanya membuka 2 sesi pertanyaan ya Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Asik. Yang saya tanyakan Bu Uul, tadi Ibu memaparkan tentang restitusi. Jadi mengenai restitusi saya masih belum jelas Bu. Mohon untuk memberikan contohnya agar saya menjadi lebih jelas. Terima kasih. Langsung dijawab aja ya mungkin Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu tadi adalah menyelesaikan masalah dengan mengajak murid untuk mencari solusi, bukan menghakimi murid. Jadi, ketika kita melakukan segitiga restitusi, itu ada 3 langkah yang harus kita lalui. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, mengajak murid tersebut untuk mencarikan solusi atas permasalahan yang dia buat. Kemudian yang terakhir, mewujudkan murid memiliki rasa tanggung jawab. Nah, contohnya ketika di kelasnya Bu Asih ada seorang siswa yang tidak mau menulis di kelas atau mengerjakan tugas di kelas. Misal Bu Asih, langkah yang pertama panggil anak tersebut. Kemudian Bu Asih tanya, "Nah, sini nak, Rangga tahu kesalahan Rangga yang telah terbuat? Tahu tidak ya?" Nah, mungkin Rangga jawab, "Tahu Bu." Terus Bu Asih nanya lagi, "Kenapa? Rangga bisa jelaskan nggak apa kesalahan yang telah dibuat Rangga?" "Iya Bu, saya nggak mau nulis Bu." "Kenapa Rangga nggak mau nulis?" "Pulpen saya hilang Bu." Terus kata Bu Asih, "Loh, Rangga tadi Ibu lihat di meja Rangga ada pulpen." Terus Rangga jawab, "Iya Bu, saya males nulis." Terus Bu Asih nanya, ngomong lagi, "Kira-kira kalau Rangga dapat tugas dari Bu Asih, terus Rangga nggak mau nulis, itu perbuatan yang salah atau benar ya Rangga ya?" Nah, Bu Asih ngajak atau menstimulus si Rangga ini supaya menjawab, kira-kira perbuatan yang dilakukan Rangga itu benar atau salah? "Salah Bu," kata Rangga misalkan.
saya ngaku salah gitu. Nah setelah Bu Asi sudah berhasil menstimulus Rangga untuk membedakan kelakuannya itu benar atau salah, kemudian Bu Asi lanjut, Rangga di dalam keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, Rangga kan sudah bersepakat bahwasanya mengerjakan tugas di kelas, berarti Rangga harus bertanggung jawab atas keyakinan yang telah disepakati. Nah, Rangga kira-kira ke depannya Rangga apa ya bisa Rangga lakukan solusinya? Nah, Bu Asi nanya, iya Bu, besok saya mau mengerjakan tugas. Janji Rangga? Iya Bu, janji misal. Nah, di situ Bu Asi menstimulus pokoknya ya, ngajak Rangga untuk mencarikan solusi atas kesalahannya yang tidak mau menulis di dalam kelas. Gitu ya Bu Asi? Iya, bagaimana? Sudah jelas atau belum? Iya, terima kasih. Sesi berikutnya ada satu lagi, siapa Ibu? Oh, Bu ya. Assalamualaikum Bu Un. Tadi kan di depan kita membahas tentang keyakinan kelas ya. Itu untuk mengganti kata-kata kesepakatan kelas. Seperti yang sudah kita buat biasanya di kelas adalah kesepakatan kelas. Jadi ini bagaimana membuat keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat yang sesuai, yang baik. Terima kasih Bu Un. Terima kasih Bu ya. Bagaimana membuat kalimat keyakinan kelas itu yang positif ya, bukan yang menjatuhkan. Seperti tadi Bapak Ibu yang sudah dijelaskan, keyakinan kelas. Jika guru berbicara tidak boleh ikut berbicara. Sebaiknya kata yang boleh digunakan itu adalah kalimat yang positif. Contohnya, ketika guru berbicara, murid mendengarkan. Ada lagi, tidak boleh makan pada saat jam pelajaran. Kira-kira kalimatnya apa yang membangun? Kalimat positifnya. Makan di jam istirahat. Ya Bapak Ibu ya. Yang paling penting ketika membuat keyakinan kelas, jangan menggunakan kata-kata tidak atau jangan. Gunakan kata-kata yang membangun. Gimana Bu Mia? Ya, sudah. Nah, Bapak Ibu, kita refleksikan ya. Jadi, saya akan menyimpulkan dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, budaya positif. Jadi, salah satunya saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu tentang praktek baik. Setelah ini, silakan Bapak Ibu buat keyakinan kelas di masing-masing kelas dengan menggunakan kata-kata yang positif dan kata-kata yang membangun. Kemudian posisikan diri Bapak Ibu sebagai manajer. Jadi ketika ada yang buat masalah, bukan cuma buat keyakinan kelas aja posisi manajer, tapi untuk ada permasalahan yang terjadi pada murid, posisikan diri Bapak Ibu sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Kemudian jangan lupa gunakan segitiga restitusi ketika Bapak Ibu memiliki murid yang melakukan kesalahan ya Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian budaya positif yang dapat saya sampaikan ke Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi desiminasi yang disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Sofiatul Aqidah. Semoga apa yang disampaikan membawa dampak positif bagi diri kita semua sebagai guru dan membawa perubahan pada sekolah kita di SD 3 Klaten. Dan akhir kata, saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila
kata dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.